Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Ismail Bahrudin MA selaku guru mata pelajaran bidang ilmu tafsir dan teman-teman sekalian. Pada kali ini saya akan membahas sebagian qasasul Quran atau kisah-kisah dari Al-Quran, yakni kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam merupakan keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihi salam. Ia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak kaumnya yang menyembah berhala-berhala, seperti yang disebutkan dalam surat An-Nuh. Berhala itu macam-macam, ada yang namanya Nasro, Ya'uq, Yagus, Wat, atau lain-lain sebagainya. Nabi Nuh mengajak mereka kepada keimanan, namun tantangan dan cobaan terus ada menyerang Nabi Nuh alaihi salam. Selama 950 tahun Nabi Nuh berdakwah, hanya 80 orang dari kaum Nabi Nuh yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan cobaan terberat baginya yakni anak dan istrinya menolak dakwah dari Nabi Nuh tersebut. Perjuangan Nabi Nuh dalam berdakwah tersebut dijelaskan dalam surat Hud seperti yang akan saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin alla ta'budu illallah inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin alim. Artinya, sungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu, agar kamu semua tidak menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat menyedihkan. Namun pembesar-pembesar dan orang-orang kaya pada saat itu yang menolak dakwah dari Nabi Nuh alaihi salam, menolak dengan keras. Seperti yang dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. Dengan sombongnya mereka berkata kepada Nabi Nuh alaihi salam, kami tidak melihat kamu Nuh melainkan sebagai seorang manusia biasa seperti kita semua. Dan kami tidak melihat orang-orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya saja. Dan kami tidak melihat kamu mempunyai kelebihan sesuatu apapun atas kami. Bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang-orang yang dusta. Jadi dengan sombongnya mereka nih orang-orang kaya, pembesar-pembesarnya menolak dengan keras dakwah Nabi Nuh. Dan mereka menganggap orang-orang yang ikut Nabi Nuh itu hanya orang-orang miskin, orang-orang susah. Sehingga Allah berkata kepada Nabi Nuh sebagai tanda peringatan akan diturunkannya azab pada kota tersebut. Allah telah berfirman, wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم
حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل. Artinya, dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah bicarakan dengan aku tentang orang zalim itu. Sungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Jadi Nabi Nuh saat dapat perintah untuk membuat bahtera atau kapal yang besar, Nabi Nuh berkata, ya Allah, saya nggak ada pengalaman buat kapal, saya bukan siapa-siapa, saya bukan tukang kayu sebagainya. Dan Allah berkata bahwa buatlah kapal dengan atas petunjuk kami. Dan mulailah Nuh membuat bahtera, dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nuh, mereka mengejeknya. Berkatalah Nuh, jika kamu mengejek kami, maka sungguhnya kami pun mengejekmu sebagaimana kamu sekalian mengejek kami. Jadi mereka tuh orang-orang kafir nih, yang diajak berdakwah oleh Nabi Nuh. Kerap kali melewati Nabi Nuh sedang membuat kapal, mereka bingung. Loh, ini padang pasir, ini tanah kering, tanah tandus. Kamu buat kapal mau dibawa kemana gitu? Nuh sudah gila gitu. Bahkan diceritakan mereka ini sampai buang air besar, buang air kecil di kapal tersebut, sampai kapal itu penuh dengan kotoran. Dan sampai akhirnya Allah memberikan kepada mereka penyakit kulit. Kepada mereka yang tidak beriman, penyakit kulit seperti bisul dan sebagainya. Dan saat masih orang itu sakit, dia masih juga sempat-sempatnya buang air besar di kapalnya Nabi Nuh. Saat buang air besar, nggak sengaja dia terpeleset, kena lukanya. Dan ternyata lukanya itu sembuh terkena kotorannya sendiri, dan langsung bersih satu badannya. Ketika dia pulang, dia tanya sama temannya, kamu bisa sembuh dari mana? Gitu. Sementara kami berobat ke tabib, ke dokter, dukun sebagainya, nggak sembuh-sembuh. Itu kena kotoran mereka sendiri di kapalnya Nabi Nuh. Dan mereka yang pada kena sakit kulit masuk lagi ke kapalnya Nabi Nuh, mereka ambil kotoran mereka sendiri, mereka olesin ke kulit mereka yang bisul, yang kena penyakit, sampai kapal Nabi Nuh bersih seperti semula, tidak ada kotoran. Jadi mereka yang ngotorin, mereka sendiri yang ngambil kotoran mereka. Itulah gimana cara Allah menghinakan mereka. Saya lanjutkan arti yang ayat tersebut. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang ditimpa oleh azab yang menghinakan dan yang akan ditimpa azab kekal. Hingga apabila perintah kami datang dan dapur tanah telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang jantan dan betina, dan keluargamu kecuali orang yang terdahulu ketetapan terhadapnya, dan muatkan pula orang-orang yang beriman bersama dengan Nuh hanya sedikit sekali. Jadi Allah kasih tanda. Jadi zaman dulu misalnya orang mau bikin roti gitu, ada kayak pemanasnya gitu, mungkin seperti cerobong asap gitu ya, dalam rumah. Kalau misalnya dari situ udah keluar air, itu tandanya azab Allah berupa banjir besar tuh mau datang. Jadi benar saja ketika itu Nabi Nuh lagi membuat roti, tahu-tahu ada tetesan air. Nabi Nuh, wah berarti azab Allah sudah mau datang. Seperti yang diperintahkan, Nabi Nuh ajak keluarga-keluarganya yang beriman, dan hewan-hewan sepasang-sepasang jantan dan betina dimasukin ke kapalnya. Dan benar saja tak lama kemudian datang hujan yang amat lebat sehingga banjir bandang. Bahkan gunung pun diceritakan tenggelam pada saat itu. Ketika azab Allah sudah turun dan kaum Nabi Nuh bersama hewan-hewan sudah berada di atas kapal, Nabi Nuh melihat anaknya yang durhaka itu Kan'an sedang berusaha naik ke atas gunung. Nabi Nuh mengajaknya agar ikut bersamanya masuk ke dalam kapal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Nabi Nuh berkata kepada anaknya, hai anakku,
naiklah ke atas kapal bersama kami dan janganlah engkau bersama-sama dengan orang yang durhaka kepada Allah. Tapi anaknya itu tetap membantah Nabi Nuh. Padahal keadaan sudah segenting itu, dia masih tetap membantah. Dia menjawab Nabi Nuh, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Anaknya Nabi Nuh menjawab, saya akan pergi ke atas gunung yang akan memelihara saya dari air ini. Nabi Nuh pun menjawabnya lagi, qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim wa hala bainahumal mawju fakana minal muraqin. Nabi Nuh menjawab, tiada seorang juga yang dapat terpelihara sekarang ini dari siksaan Allah kecuali orang yang dikasihinya, lalu gelombang itu membatas memisahkan antara keduanya sehingga ia masuk pada golongan orang yang tenggelam. Jadi anaknya itu akhirnya nggak selamat karena banjirnya sangat parah, bahkan gunung pun tenggelam. Anaknya naik ke atas gunung, anaknya itu terbawa arus juga. Nabi Nuh pada saat itu sedih melihat anaknya kenapa akhirnya mati dalam keadaan durhaka. Nabi Nuh berkata, wa nada Nuhu rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Kemudian Nabi Nuh menyeru pada Allah, ya Tuhanku, sungguhnya anakku itu adalah keluargaku. Sungguh janji Tuhan benar dan engkau sepandai-pandai dan seadil-adil yang memberi hukuman. Tapi Allah memberi jawaban bahwa walaupun itu keluarganya, tapi dia sudah durhaka, ia bukan termasuk lagi dari golonganmu, bukan termasuk lagi dari keluargamu. Seperti yang difirmankan Allah, qala ya Nuhu innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu salihi fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmun inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Allah berkata, hai Nuh, sungguhnya anakmu itu bukanlah keluargamu, tidak seagama dengan kamu, karena ia mengerjakan pekerjaan yang tidak baik. Sebab itu janganlah engkau minta segala sesuatu yang tidak engkau ketahui. Sungguhnya aku memberi pelajaran kepada engkau supaya engkau jangan masuk golongan orang yang tidak berpengetahuan. Jadi meskipun itu anaknya karena ia durhaka, ia pun harus terpisah dari golongan Nabi Nuh. Begitu lamanya banjir bandang itu sampai 6 bulan. Akhirnya berakhirlah banjir itu. Dan diriwayatkan bahwa akhirnya Nabi Nuh dan golongannya terdampar di suatu tempat. Selama 6 bulan, tepat 10 Muharram, akhirnya banjir bandang itu berhenti. Tempat tersebut bernama Pegunungan Armini atau Al-Judi. Akhirnya Nabi Nuh bersama kaum-kaum yang beriman terselamatkan di sana. Dan Nabi Nuh selain Kan'an punya 3 orang anak. Yang pertama Syam, dia merupakan leluhur golongan Arab dan Yahudi. Ham merupakan leluhur golongan Afrika, dan Yahfiz itu bangsa-bangsa lain seperti Mongol dan lain-lain sebagai itu dari Yahfiz. Jadi hikmah yang bisa kita ambil dari cerita kali ini adalah dari zaman dulu, dari zaman Nabi Nuh, dakwah itu udah banyak tantangannya. Memang berat dakwah, termasuk dari istri dan anaknya sendiri. Dan yang kedua adalah jangan melawan perintah Allah, jangan sombong terhadap perintah Allah, karena azab Allah sangat pedih dan tidak ada seorang pun yang sanggup menghadapinya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kiranya banyak kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.